Welcome to our channel. Cerita tentang penjara di negeri ini yang tidak bisa lepas adalah betapa sangar dan suramnya kondisi di dalam sana. Mulai dari kondisi bangunan dan sistemnya, ditambah kalau ternyata senior di penjara itu jenggonya minta ampun dan sangat berkuasa. Kalian tahu kabar tentang YouTuber sampah yang dibully oleh tahanan lain kan? Nah, kali ini kami akan kasih tahu kalian bagaimana sih kesuraman yang nyata di dalam penjara. Simak sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Bayar. Siapa nih yang percaya atau bahkan pernah bilang kalau lebih baik masuk penjara, makan dan tidur gratis? Tapi fakta berikut ini seakan mementahkan pernyataan atau anggapan tadi. Ya, nyatanya dilansir dari kompas.com, para tahanan baru yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau LP Cipinang tidak langsung menempati selnya masing-masing. Dikabarkan nih, ketika seseorang baru tiba di LP, para tahanan ditampung dahulu di sebuah tempat menyerupai aula yang ditempati sekitar 400-an orang. Nah, disinilah aturan tidak tertulis itu disampaikan bahwa untuk menempati sel, seorang tahanan harus memesan terlebih dahulu. Seperti di hotel atau penginapan lainnya, untuk booking berdasarkan laporan Kompas, seseorang tahanan harus membayar uang sebesar 2,5 juta rupiah. Data ini berdasarkan laporan dari orang tua seorang napi berinisial DK yang menjadi napi di LP Cipinang karena dituduh menjadi penadah pencurian sandal. Begini persisnya pengakuan orang tua DK itu. Begitu masuk di sana LP Cipinang, langsung ditampung seperti di penampungan. Untuk masuk kamar itu harus bayar 2,5 juta rupiah. Kalau belum bayar, belum bisa masuk kamar. Katanya pihak yang meminta duit sebesar begitu bukanlah dari pihak LP Cipinang, melainkan seorang napi senior. Padat. Nah, saat musim wabah nih, kita tahu kan kalau Menteri Hukum dan HAM kita yang keren, Yasona Lawli, mengeluarkan kebijakan untuk melepaskan sejumlah narapidana dari penjara. Sampai 1 April 2020, dikabarkan oleh Kompas, Menteri Yasona sudah melepaskan 5.556 narapidana. Ini katanya demi pencegahan penularan virus yang sedang mewabah. Keren kan lampauan pemikiran Pak Menteri ini? Kabarnya ini karena penjara di tanah air padatnya minta ampun. Target Pak Menteri katanya 30.000 sampai 35.000 orang narapidana yang akan dilepaskan. Nyatanya di Indonesia memang penjaranya over kapasitas hingga 836%. Katanya nih, di rutan Bagan Si Api-Api kapasitasnya cuma 98 orang, tapi dihuni oleh 810 orang atau over kapasitas hingga 836%. Rutan Takengon kapasitasnya 65 orang, tapi dihitung 495 orang atau over kapasitas sebesar 685%. Ada juga Lapas Banjarmasin yang kapasitas 366 orang, tapi dihuni 2.688 orang atau over kapasitas 664%. Lanjut ada Lapas Tarakan, kapasitasnya 155 orang, tapi dihuni 996 orang atau over kapasitas 650%. Terakhir ada Lapas Labuhan Ruku, kapasitas 300 orang tapi dihuni 1.770 orang atau over kapasitas 640%. Sesak banget kan itu pasti? Ketersediaan MCK. Kalian pernah dengar tidak sih kisah narapidana yang menyebut kalau selama mereka di dalam penjara nih, tidur dan buang air besarnya ya di dalam sel itu? Kalian masih ingat tidak artis Pretty Asmara yang wafat saat masih menjalani masa tahanannya? Pretty Asmara diketahui sering menahan buang air besarnya karena yang tersedia hanyalah kloset jongkok, itu pun ukuran ruangannya sangat kecil. Dipastikan mendiang Pretty bukanlah satu-satunya napi dengan tubuh gempal yang tersiksa dengan kondisi ruangan untuk buang air besar di dalam penjara. Yang juga sering menjadi masalah adalah soal ketersediaan air. Misalnya saja yang terjadi pada Lapas Muara Enim. Pada Mei 2017 lalu, warga binaan dan petugasnya harus merasakan ketersediaan air yang sangat minim. Bahkan kabarnya meski mereka sudah dapat bantuan, pasokan dari Pemda dan PDAM tapi tetap tidak memenuhi seluruh kebutuhan air di lapas ini.
Padahal setiap warga binaan di lapas ini dalam sehari minimal butuh sekitar 20 liter. Ini berdampak pada buruknya MCK mereka. Makanan. Kalian tahu tidak berapa anggaran makanan untuk para narapidana di negeri ini? Oke, dengarkan baik-baik ya. Ternyata biaya makan napi di negeri ini tembus 1 triliun rupiah. Begitulah, seluruh biaya makan dan hidup para narapidana ditanggung dari pajak rakyat. Uang itu dihimpun lewat APBN dan dikucurkan untuk menanggung 200 ribuan narapidana. Kalian harus tahu nih, kalau satu napi dalam penjara diberi jatah makan rata-rata Rp15.000 per hari. Untuk total APBN 2018 saja nih yang dikucurkan untuk memberi para narapidana ini makan adalah 1,391 triliun rupiah. Untuk APBN tahun 2019, pemerintah mengalokasikan 1,7 triliun rupiah untuk anggaran makan para narapidana. Kita potret saja dari laporan riset yang dilakukan pada Lapas Kelas 1 Makassar ya. Nah, berdasarkan riset terkait implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar ditemukan kalau implementasinya belumlah layak. Warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan. Di antaranya kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang, serta gizi makanan yang kurang seimbang. Sipir napi 1:34. Tahukah kalian kalau karena yang tadi kita sebutkan, yaitu kondisi penjara di negeri ini kapasitasnya overload, maka jadinya perbandingan antara sipir dan narapidana yaitu 1:34 orang. Tentu ini mengkhawatirkan karena penghuni lapas yang sangat banyak dan melebihi kapasitas mengakibatkan pengamanan tidak seimbang. Kalau data dari tahun 2016 menyebutkan kalau jumlah narapidana di negeri ini saat itu paling tidak adalah 138.000 orang lebih. Sementara anggota regu penjagaan sekitar 32.000 saja. Nah, mari kita bandingkan dengan negara-negara lain. Di Australia, satu sipir hanya mengawasi 2 napi. Di Brunei Darussalam, satu sipir bahkan hanya mengawasi 1 orang napi. Kalau di Cina, yang jumlah penduduknya lebih banyak dari negeri kita, satu sipir mengawasi 3-4 orang napi. Di Jepang, satu sipir mengawasi 3 orang napi. Sementara di negara paling dekat dengan kita, yakni Malaysia, satu sipir mengawasi 3-4 orang. Kondisi seperti inilah yang menjadi pemicu beberapa kerusuhan di dalam lapas. Rokok sebagai alat tukar di penjara. Nah, ada kabar nih yang menyebutkan kalau di dalam penjara Amerika Serikat, mie Jepang ramen dalam bentuk instan saat ini sudah menjadi alat barter paling umum di antara narapidana di negeri Paman Sam. Menurut penelitian dari Fakultas Sosiologi University of Arizona, ini karena merokok telah dilarang di banyak tempat di dalam penjara Paman Sam. Juga karena berkurangnya makanan yang tersedia untuk para narapidana. Nah, sementara di negeri kanguru Australia, yang jadi alat barternya adalah mie instan asal Indonesia. Nah, kalian tahu bagaimana dengan negeri kita Indonesia? Ternyata rokok masih menjadi alat barter dalam penjara. Bahkan tidak hanya itu, rokok juga menjadi dambaan yang rela ditukarkan dengan apa saja. Kabarnya para narapidana saling menukarkan barang yang mereka miliki untuk sebatang rokok yang mereka ingin hisap. Hubungan seks. Tidak ada manusia yang tidak memiliki hasrat seksual. Kamu pasti punya kan? Nah, seorang warga dari Lembaga Pemasyarakatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sempat menumpahkan curahan hatinya yang mengeluhkan tidak adanya ruang khusus untuk berhubungan seks di dalam lapas. Kalian pernah dengar tidak? Kalau dalam penjara ada hubungan seksual sesama jenis yang terjadi antar narapidana. Bukan karena masalah orientasi seksual mereka, tapi ini karena hasrat yang sudah tak tertahankan lagi. Sementara tidak ada tempat penyaluran. Dan yang seperti ini bukan lagi rahasia terkait kehidupan narapidana di dalam penjara. Itulah tadi sejumlah fakta terkait betapa seramnya kondisi penjara di negeri kita ini. Bagaimana menurut kalian?